Bab 556. Menganggapmu sebagai saudara. Jerry yang tidak menyangka Harley Song akan menyelidikinya. Tetapi bahkan jika dia tahu, itu tidak masalah. Kecuali dia memiliki akses ke seseorang di tingkat Jerry yang tidak peduli seberapa dalam penyelidikannya, paling bagus akan mendapat jawaban rahasia. Bahkan jika koneksi Harley Song kuat, tidak mungkin untuk mengetahui identitas asli Jerry Yang. Begitu dia kembali ke rumah, Leslie Kin membuat panggilan telepon ke Yumi Kin. Ibu. Begitu sisi Yumi Kin terhubung, wajah kecil yang lucu muncul. Happy, apakah kamu patuh dengan bibimu dalam 2 hari terakhir? Melihat putrinya, Leslie Kin tersenyum lembut. Jauh di dalam matanya, ada kerinduan yang sangat kuat. Meskipun dia baru berada di kota Yan selama 2 hari, ini adalah pertama kalinya dia berpisah dengan Happy begitu lama. Happy patuh, sangat baik. Happy berkata dengan tergesa-gesa, dia juga sangat senang melihat ibunya. Bersikaplah yang baik, ketika semua urusan ibu dan ayah selesai, kami akan kembali untuk menemanimu, oke? Leslie Kin berkata sambil tersenyum. Happy mengangguk dengan tergesa-gesa, jangan khawatir ibu dan ayah. Happy sudah dewasa dan tidak akan menyusahkan kalian, jadi kalian bisa bekerja tanpa perlu khawatir. Melihat penampilan penuh pengertian dari putrinya, Leslie Kin merasa lega. Happy, apakah kamu merindukan ayah? Pada saat ini, Jerry yang keluar dari kamar mandi dan muncul di depan kamera sambil tersenyum. Ayah. Ketika Happy melihat Jerry Yang, dia berseru dengan penuh semangat sebelum berkata, Happy merindukan ayah. Mendengar kata-kata putrinya, Jerry Yang pun tersenyum. Pasangan itu berbicara dengan Happy sebentar sebelum menyuruhnya mandi dan bersiap-siap untuk tidur. Yumi Kin muncul dalam kamera dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, kamu telah membesarkan seorang putri yang baik. Sebenarnya, ketika dia pulang dari sekolah kemarin dan melihat kalian tidak ada di rumah, dia sudah sangat merindukan kalian. Hanya ketika dia pergi tidur di malam hari, dia mengatakan kepadaku bahwa dia merindukan kalian, tetapi dia mengatakan dengan sangat tegas kepadaku bahwa ayah dan ibu sibuk dengan pekerjaan dan dia tidak akan menyalahkan kalian. Mendengar kata-kata Yumi Kin, pasangan itu terdiam. Mata mereka dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Baiklah, kalian juga tidak seharusnya merasa kasihan pada Happy. Happy sudah sangat bahagia menjadi putri kalian. Yumi Kin tidak ingin membebani pasangan itu lagi dan berkata sambil tersenyum, bukankah baru tidak bertemu selama 2 hari? Ketika Happy tumbuh dewasa dan kuliah di universitas di masa depan, dan kemudian menikah dengan seseorang, bukankah kalian masih hidup? Meskipun ini untuk menghibur keduanya, Jerry Yang dan Leslie Kin merasa lebih tidak nyaman di dalam hati. Baiklah, lihat wajah sedih kalian, jangan bicara tentang Happy lagi. Mari kita bicara tentang sesuatu yang membahagiakan. Yumi Kin buru-buru mengganti topik, cabang Jiangsu dari grup Yanchen, sekarang telah mengambil hampir semua bisnis yang relevan di provinsi Jiangping dan Nanyang. Meskipun hanya sebuah cabang, keuntungannya sudah mencapai 1/5 dari kantor pusat. Jika laju perkembangan ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi cabang untuk dapat mendirikan perusahaan besar baru. Kakak ipar, kenapa kamu tidak mendirikan lagi perusahaan baru dan aku akan membantumu mengurusnya? Jerry yang tersenyum, kamu sangat menyukai manajemen. Yumi Kin tampak sombong, tentu saja, tidakkah kamu melihat siapa aku? Aku sekarang adalah presiden direktur cantik nomor 1 di Jiangnan. Kakakku hanyalah presiden direktur cantik nomor 1 di Jiangsu, peringkatku jauh lebih tinggi dari kakakku. Banyak orang menyebut provinsi Jiangping dan Nanyang, secara kolektif sebagai Jiangnan. Melihat ekspresi puas Yumi Kin, Leslie Kin berkata dengan marah, kamu sekarang begitu hebat sehingga kamu membandingkan aku, kakakmu, dengan dirimu. Haha, beberapa orang itu tertawa terbahak-bahak. Aku awalnya khawatir menyerahkan kekacauan di Jiangsu kepadamu akan memberimu terlalu banyak tekanan, tetapi sekarang tampaknya aku terlalu memikirkannya. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, aku masih berpikir tantangannya terlalu kecil, kata Yumi Kin.
Tanpa diduga, saat Yumikin selesai berbicara, Jerry yang berkata, "Kalau begitu, dengan senang hati telah diputuskan, kamu, ayah dan Lexi akan datang untuk membantuku di kantor pusat grup Yanchen. Dalam waktu yang dekat, carilah pengganti yang cocok untuk menggantikan kalian secepat mungkin." Jerry yang langsung memutuskan, "Kakak ipar, aku hanya bicara saja. Kamu tidak perlu memanjakanku seperti ini hanya untuk memuaskan keinginanku untuk manajemen. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada kakakku jika aku jatuh cinta padamu?" Yumikin berkata dengan setengah terkejut dan setengah bercanda. Lexi Qin memelototi Yumikin, "Selama kamu bisa merebutnya, aku akan memberikannya kepadamu secara cuma-cuma." Yumikin tersenyum jahat, "Kalau begitu aku tidak akan segan-segan, hehe." Lexi Qin dan Yumikin sangat dekat, lelucon kecil ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara kedua saudara perempuan itu. "Bercanda ya bercanda, apa yang kukatakan barusan serius. Kamu beritahu ayah juga, selesaikan pekerjaan yang ada secepat mungkin dan bersiaplah untuk pergi ke kantor pusat grup Yanchen." Jerry yang tidak yakin dan memperingatkan lagi, "Kakak ipar, jangan khawatir. Aku sudah lama memikirkan hari ini, jadi aku sudah melatih penerus yang cocok sejak awal. Selama kamu tidak keberatan dengan itu, aku bisa menyerahkan pekerjaanku kapan saja." Yumikin juga menjadi serius. Jerry yang mengangguk, "Aku secara alami merasa nyaman dengan orang-orang yang kamu atur." Kedua saudara perempuan itu mengobrol dengan santai lagi. Jerry yang berjalan ke samping dan menelepon, "Kamu atur 3 posisi eksekutif." "Iya, Komisaris." Robin Luo segera menjawab, dan kemudian berkata, "Komisaris, ada sesuatu yang perlu aku laporkan kepada Anda. Harley Song dari keluarga Song sedang menyelidikimu." Jerry yang mengerutkan kening, meskipun dia tidak peduli dengan orang-orang yang menyelidikinya, dia masih sangat tidak senang ketika diselidiki. "Biarkan dia menyelidiki." Jerry yang menanggapi dengan acuh tak acuh. "Baik." Tidak ada pembicaraan sepanjang malam. Keesokan paginya, Lexi Qin meninggalkan rumah lebih awal. Meskipun dia telah memutuskan bahwa dia ingin masuk ke grup Yanchen, bagaimanapun juga, grup Sanhe adalah bisnis yang dia dirikan. Kali ini, dia datang ke kota Yan dengan tujuan untuk membuka pasar di kota Yan. Bahkan jika dia ingin masuk ke grup Yanchen, dia masih harus mengatur hal-hal untuk grup Sanhe terlebih dahulu. Di sisi lain, Jerry yang pergi ke grup Yanchen. Di kantor GM di lantai paling atas, Robin Luo berdiri di depan Jerry Yang dan menyerahkan sebuah dokumen dengan kedua tangannya. "Komisaris, ini adalah surat penunjukan yang aku buat atas nama kantor pusat. Coba Anda lihat, jika tidak ada masalah, Anda hanya perlu menandatanganinya dan ini bisa dikeluarkan kapan saja." Jerry yang mengambil dokumen itu dan membacanya. Tetapi segera, alisnya sedikit mengernyit. Melihat Jerry yang mengerutkan kening, Robin Luo tiba-tiba menjadi sedikit gugup. "Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan menurunkan jabatanmu?" Jerry yang tiba-tiba menatap Robin Luo dengan wajah tidak senang. Dia merobek dokumen yang berisi penurunan jabatan Robin Luo berkeping-keping. "Komisaris, aku..." Robin Luo ketakutan dan baru saja akan menjelaskan, ketika dia mendengar Jerry yang berkata, "Aku sudah katakan dari lama, karena aku memintamu menjadi GM grup Yanchen, itu berarti aku mempercayaimu. Semua ini adalah apa yang kamu dapatkan dengan kemampuan dan kesetiaanmu. Lagi pula, kapan aku pernah memperlakukanmu sebagai bawahan? Aku membiarkanmu mengatur 3 posisi eksekutif, bukan untuk menurunkan jabatanmu. Di masa depan, kamu akan tetap menjadi GM grup Yanchen, sekarang dan seterusnya." Melihat ekspresi ketakutan Robin Luo, Jerry yang tidak tega untuk menegurnya lagi. Nadanya melembut dan dia berkata, "Sejak aku mengirimmu ke kota Yan, aku sudah menganggapmu seperti saudara." Mendengar kata-kata Jerry Yang, mata Robin Luo memerah dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Terutama kata-kata Jerry Yang, menganggapmu seperti saudara, yang membuatnya ingin menangis. Bersambung.